Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardila Intan Rahmasari, NIM 192111072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Dalalah wadihah terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufasar, dan yang keempat muhkam. Sedangkan dalalah ghairu wadihah terdiri juga dari 4 macam. Yang pertama hafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, yang keempat mutasyabih. Langsung saja mengenai dalalah wadihah. Dalalah wadihah yaitu lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Yang pertama ada zahir. Zahir merupakan lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung, namun masih bisa ditakwilkan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, maksud zahir di sini adalah menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan dari kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Nah, yang kedua ada nas. Nas yaitu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Nah, nas ini masih memungkinkan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinasak. Contohnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 juga, yang berbunyi wa ahlallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Hal ini karena ayat itu merupakan bantahan terhadap ucapan orang Yahudi dalam ayat dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kemudian ada mufasar. Mufasar merupakan lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas, tetapi dapat dinasak pada masa Rasulullah. Contohnya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Nah, hukum mufasar di sini adalah wajib mengamalkan sholat dan zakat bagi umat muslim sesuai dengan lafal ayatnya. Kemudian muhkam. Muhkam merupakan lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah sangat tegas dan qot'i. Tidak mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dinasak. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, di sini itu maknanya sangat jelas, yaitu sudah tegas dan qot'i apabila manusia itu wajib menyembah Tuhan yang menciptakan. Kemudian dalalah yang kedua yaitu dalalah ghairu wadihah, atau lafal yang tidak bisa dipahami secara langsung dan maknanya tidak jelas. Yang pertama ada hafi. Hafi merupakan lafal yang penunjukannya pada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Nah, ayat tersebut sudah jelas mengenai sanksi pencuri, tetapi akan timbul ketidakjelasan jika penerapannya kepada pencopet dan jambret. Kemudian ada muskil. Muskil merupakan lafal yang maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa pendapat. Contohnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatrabasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Nah, di sini menimbulkan dua perbedaan, yaitu mengenai kalimat huru. Huru menurut Hanafiyah diartikan masa haid, sedangkan menurut Syafi'iyah huru diartikan masa suci. Kemudian ada mujmal. Mujmal merupakan lafal yang mengandung makna secara global. Kejelasan maksudnya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri, dan hanya dapat dijelaskan dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah.
Contohnya saya mengambil surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi Auyaquwaladzi biyadihi uqdatul nikah, yang artinya atau orang-orang yang memegang ikatan pernikahan memaafkan. Nah, dalam ayat tersebut masih global atau umum tentang maksud orang yang memegang kekuasaan atas pernikahan itu siapa, bisa suami dan bisa juga wali. Kemudian ada mutasyabih. Mutasyabih merupakan lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya yaitu surat Toha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Nah, mutasyabih dalam ayat ini merupakan uh, menyebut Tuhan itu bersemayam di atas arsy. Ini menunjukkan tempat yang hakikatnya itu tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Jadi ayat ini itu tidak ada penjelas. Hakikatnya itu keberadaan Tuhan itu tidak jelas. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.